Kan ada sampetannya, diambil sama sampetan. Sama sampetan dijual yang bawa motor. Buat hasilnya ya. Kan ibu nyapu jalan kan ya. Bagaimana perasaan ibu kalau misalnya lagi nyapu itu ada yang buang sampah pas depan itu gitu? Ya pakai plastik. Yang kedua bu, untuk sampah di jalan bu, itu membersihkannya tiap hari apa bagaimana? Tiap hari. Kasih ya bu. Iya. Bagaimana tanggapan kakak tentang masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan? Kalau tanggapan saya, orang seperti itu maunya diberi sanksi karena itu dapat merugikan orang lain maupun masyarakat sekitarnya. Makasih ya. Ini kan kita di lapangan Merdeka nih ya kan. Bagaimana tanggapan kakak tentang kebersihan di lokasi kita ini? Seperti yang kita lihat ini ya, tanggapan saya contohnya kayak bersih lah, lumayan bersih, disediakan banyak tempat sampah. Tanggapan saya terima kasih ya. Oh, itu di TPS kan ada yang ada ikan itu. Nanti ada motor besar ngangkatnya lagi. Bagaimana cara pembuangan? Ini kan, pembuangan yang baik itu dipisah-pisahkan. Sampah organik, kita kasih tersendiri. Untuk yang ini, untuk lumut kompos ini kita kasih tersendiri. Jadi kan gampang. Makasih bu. Bagaimana cara untuk mengatasi sampah? Mungkin kalau kita ketahui kalau sampah itu tentu saja tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan tempatnya, longgar atau nah, lalu jika sampahnya terlalu banyak bisa dipilah mana yang didaur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang dan harus dibuang. Selain mendaur ulang, cara apa yang boleh selain daur ulang mungkin bisa berguna jika kita manfaatkan menjadi barang-barang yang misalnya dari sampah plastik bisa kita manfaatkan tempat botol-botol peralatan kerajinan tangan. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Perilaku Membuang Sampah di Kota Medan. Yang menjadi latar belakang pada penelitian ini yaitu masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sampah. Masalah sampah sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, gaya hidup, dan konsumsi masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan terutama di perkotaan. Hal tersebut akan menimbulkan ancaman bagi kualitas lingkungan dan kehidupan manusia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pengaruh partisipasi dan ketersediaan sarana terhadap perilaku membuang sampah di Kota Medan. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana terhadap perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Medan. Selanjutnya yaitu perilaku membuang sampah. Penanganan sampah berhubungan dengan perilaku masyarakat yang memproduksi sampah. Menangani sampah mulai dari hulu akan membuat permasalahan sampah menjadi sederhana. Menyadarkan masyarakat sebagai produsen sampah untuk tidak memproduksi sampah dalam jumlah banyak lagi dan juga tidak membuang sampah secara sembarangan akan dapat mengurangi permasalahan sampah.
Pola perilaku masyarakat hanya dapat berubah jika masyarakat diberi informasi tentang pencegahan sampah yang baik dan benar. Salah satu cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah dengan melalui penyuluhan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat secara umum diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Adi Sasmita menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat didefinisikan masyarakat dapat diidentifikasi sebagai keterlibatan dan perlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan atau implementasi program pembangunan. Selanjutnya yaitu ketersediaan sarana. Syarat tempat sampah yang sehat adalah yang pertama, penampungan sampah di tempat pembuangan sampah tidak boleh melebihi 3 hari dan harus dibuang. Yang kedua, penempatan tempat sampah hendaknya ditempatkan pada jarak terdekat yang banyak menghasilkan sampah. Yang ketiga itu, sebaiknya tempat sampah kedap air agar sampah yang basah tidak berceceran airnya sehingga tidak mengundang datangnya lalat. Selanjutnya yaitu pengaruh antar variabel. Yang pertama, pengaruh ketersediaan sarana terhadap perilaku membuang sampah. Dalam upaya mendukung terwujudnya sanitasi lingkungan yang sehat, diperlukan tempat pembuangan sampah yang sesuai standar dan memenuhi syarat kesehatan seperti kedap air dan tertutup. Selanjutnya yaitu pengaruh antar variabel. Yang pertama, pengaruh ketersediaan sarana terhadap perilaku membuang sampah. Dalam upaya mendukung terwujudnya sanitasi lingkungan yang sehat, diperlukan tempat pembuangan sampah yang sesuai standar dan memenuhi syarat kesehatan seperti kedap air dan tertutup. Terkait dengan masalah sampah tersebut, permasalahan umum sampah yang terjadi sampai saat ini adalah sampah sering dibuang di sembarang tempat, di tempat terbuka, bahkan di daerah aliran sungai, sehingga meskipun tidak terlihat tetapi menimbulkan bau kurang sedap, menarik perhatian binatang dan menjadi faktor penyakit sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan menimbulkan banjir. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiono tahun 2011, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung yang ada di Medan Wall. Yang kedua yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik random sampling atau sampel acak sederhana, di mana cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak merupakan hal penting bagi rencana analisisnya. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pertanyaan-pertanyaan berupa kuesioner yang akan disebarkan kepada responden, yaitu pengunjung yang ada di Medan Walk. Instrumen kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan, yaitu pertanyaan untuk mendapatkan data partisipasi masyarakat terhadap perilaku membuang sampah, pertanyaan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana dalam perilaku membuang sampah. Lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu definisi operasional variabel. Variabel terikat atau variabel dependen. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah perilaku membuang sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan adalah perilaku di mana seseorang merespon suatu stimulus, dalam hal ini sampah, yaitu barang-barang yang sudah tidak terpakai dan tidak berguna lagi, di mana respon tersebut diwujudkan dalam bentuk melepaskan atau melemparkan dengan sengaja dan tidak dengan aturan. Barang-barang yang sudah tidak terpakai dan tidak berguna tersebut ke tempat yang sudah tidak seharusnya, dalam hal ini adalah konsep bebas atau independen variabel. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah keterlibatan masyarakat dalam ikut serta untuk mewujudkan dan bertanggung jawab baik pasif maupun aktif secara individu, keluarga, kelompok masyarakat
komunitas yang berpusat pada masyarakat sekitar dalam upaya pencapaian bebas dari masalah penyakit memerlukan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu dimensi dalam standar nasional masyarakat. Ini analisa data. Untuk variabel partisipasi masyarakat terhadap perilaku membuang sampah sembarangan menggunakan 3 poin yang ditinjau dari pernyataan positif, yaitu sering dengan skor 4, jarang dengan skor 3, tidak pernah dengan skor 1. Untuk variabel ketersediaan sarana terhadap perilaku membuang sampah dengan sembarangan ditinjau dari pernyataan positif, diukur dengan skor 4, tidak dengan skor 2. Untuk variabel perilaku membuang sampah sembarangan menggunakan 2 poin yang ditinjau dari pernyataan negatif, yaitu setuju dengan skor 2, tidak setuju dengan skor 3. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut: Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B1 tambah B2 X2 tambah R2, di mana Y sama dengan perilaku membuang sampah sembarangan, X1 sama dengan partisipasi masyarakat, X2 sama dengan ketersediaan sarana, A sama dengan konstanta, E sama dengan konstanta. Regresi linear berganda didukung oleh tes Copernicus fit yang terdiri dari 1. Uji T atau uji hipotesis parsial, 2. Uji F atau uji hipotesis simultan, 3. Uji D atau uji determinasi. Regresi linear berganda harus memenuhi syarat asumsi klasik sebagai berikut: 1. Uji normalitas data, 2. Uji multikolinearitas, 3. Uji autokorelasi. Hasil dari pembahasan: 1. Uji normalitas data. Dapat dilihat di gambar, yaitu grafik histogram menunjukkan kecembungan seimbang di tengah dan titik-titik plot berada di antara garis diagonal, maka data dinyatakan berdistribusi normal atau lulus uji normalitas data. Yang kedua, uji multikolinearitas. Pada tabel dapat dilihat nilai toleransi X1 sama dengan 0,985 lebih besar dari 0,5, X2 0,985 lebih besar dari 0,5. Nilai VIF X1 X1 sama dengan 1,016 lebih besar dari 0,5, X2 sama dengan 1,016 lebih besar dari 0,5. Berarti dari hasil penelitian lulus uji multikolinearitas. 3. Uji autokorelasi. Dapat dilihat di tabel, yaitu Darby-Mason nilai DW sebesar 2,348 yang berarti sudah berada di antara 1 sampai 3, maka data dinyatakan terbebas dari masalah autokorelasi atau lulus uji autokorelasi. Untuk regresi linear berganda, Y sama dengan 19,073 ditambah 0,233 dikurang 0,07 tambah error term. Artinya, jika partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana tetap, maka perilaku membuang sampah sebesar 19,073. Yang kedua, jika partisipasi masyarakat naik satu satuan atau apresiasi, maka perilaku membuang sampah naik sebesar 0,233. Yang ketiga, jika ketersediaan sarana naik satu satuan atau apresiasi, maka perilaku membuang sampah turun sebesar 0,067. Tes goodness of fit. Yang pertama yaitu uji T atau uji hipotesis parsial. Dapat dilihat pada tabel, yaitu T hitung sebesar 1,457 pada X1 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,119, dan nilai signifikan yaitu 0,163 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak. Artinya, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku membuang sampah. Pada X2, dihitung sebesar negatif 0,15 lebih kecil dari tabel sebesar 2,119, dan nilai signifikan 0,948 lebih besar dari 0,5, maka hipotesis alternatif ditolak. Artinya, ketersediaan sarana tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku membuang sampah. Yang kedua, tes uji F atau uji hipotesis simultan. Dapat dilihat pada tabel, yaitu F hitung sebesar 1,068 lebih kecil dari F tabel sebesar 3,63,
dan nilai signifikan sebesar 0,366 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak. Artinya, partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku membuang sampah. Yang ketiga, uji D atau uji determinasi. Dapat dilihat di tabel nilai adjusted R-square sebesar 0,07 atau 0,7%. Artinya, partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana mampu mempengaruhi perilaku membuang sampah sebesar 0,7%. Sisanya sebesar 99,93% perilaku membuang sampah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian atau yang tidak diteliti. Pada penelitian kali ini, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana tidak terlalu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Sikap masyarakat di sekitaran menurut sebagian besar cukup positif dan selalu mengatur pola hidup bersih, namun masih sedikit yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku masyarakat masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya dengan alasan ketersediaan sarana yang masih kurang dan juga karena telah menjadi kebiasaan. Sekian hasil persentase kami.